Mau dari bawah mau dari atas kita nggak perlu ikut campur. Tadi sudah disampaikan nisa hukum harsul lakum niku monggo tergantung maroes Mas Nurul ajeng yang Mbak Nurun ajeng yang wulak-walik monggo. Ning sing alon-alon nggih. Monggo sing jaba ndak krungu. Yang di luar ndak mendengar nanti repot. Nah, Allah ingin menciptakan ketenangan dalam hidup kita, maka Allah mentakdirkan manusia supaya saling menikah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah memang menjadikan manusia itu jodoh, Pak. Jodoh lah, jodoh niku mestinya laki-laki dengan perempuan, ada baut, ada mur, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi tidak bisa dikatakan kalau laki-laki sama laki-laki jodoh, tidak bisa, Pak. Sekarang sudah banyak laki-laki menikah dengan laki-laki. Ini arek anggar perang piye. Perempuan menikah dengan perempuan juga sudah ada. Naudzubillahi min dzalik. Tadi dikatakan min anfusikum dari sejenis manusia. Loh, sekarang sudah ada orang menikah dengan boneka, orang menikah dengan kambing, orang menikah dengan hewan. Itu sekarang sudah ada. Dan niku tidak akan menghasilkan sakinah mawaddah warahmah. Yang akan menghasilkan sakinah mawaddah warahmah ya min anfusikum azwaja niku dari jenis manusia juga laki-laki dengan perempuan wong jodoh. Jadi dengan pernikahan ini insya Allah Mas Rois atau Mas Fauzi kalian Mbak Nurun kedepannya hidupnya akan tambah tenang, tambah tentram. Apa-apa dipikir berdua, lapar juga ada temennya, pergi-pergi ada temennya dan sebagainya. Insya Allah hidupnya akan tambah tentram. Nah kemudian kalau ada keluarga kok tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, di keluarga itu adanya hanya perkelahian, pertengkaran. Nah ini mesti ada yang salah konsep. Orang menikah, orang berkeluarga kok tidak bisa tercipta ketentraman dan kedamaian, tidak ada rasa kasih sayang, pasti ada konsep yang salah. Konsep yang salah itu biasanya orang menikah bukan karena Allah, tapi lebih karena nafsu. Mbak Nurun gandeng ayu tak nikahane, Mas Fauzi gandeng ganteng tak nikahane. Jadi karena nafsu, karena nafsunya itu. Loh, yang namanya nafsu itu pasti akan menuai kejenuhan. Wah, karo Mbak Nurun terus kok jeleh ya. Kan gitu. Lama-lama bosan karena nafsu tadi. Lihat temannya, lihat tetangganya kok lebih cantik, lebih ganteng, akhirnya tergiur. Karena dulu menikahnya karena hawa nafsu. Maka jangan karena itu, karena tidak akan tercipta ketentraman. Juga bukan karena harta, bukan karena kedudukan. Rasul bersabda barang siapa menikah karena kedudukan, karena harta, ahanallah, maka Allah akan menghinakan mereka. Hidupnya tidak akan tentram, tidak akan tenang. Kalau menikah karena kedudukan, kedudukan tidak abadi. Menikah karena harta, harta juga tidak abadi. Tapi kalau menikah karena Allah, Allah itu punya sifat abadi. Allah punya sifat kekal. Insya Allah akan diberi ketentraman dan kebahagiaan keluarganya. Allahumma amin. Jadi niatnya ditata bahwa menikah adalah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, dengan pernikahan ini Allah akan membuat orang kaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Nak sampean podo fikir, tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, menikahlah.
Karena dengan menikah Allah akan memberikan kamu kecukupan, memberi kecukupan. Tapi tadi menikahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, orang itu sekarang banyak yang kesulitan, Pak. Kesulitan dalam rumah tangga, dalam segi ekonomi. Itu saya kira bukan karena Allah tidak mencukupi, tapi karena orang tuh niatnya sudah bergeser. Niatnya sudah bergeser. Dulu itu orang berumah tangga punya anak 5, 10 biasa. Tadi Bapak Mubakir itu anaknya berapa? 9 ya? Berapa? 5, 12. 5. Semakin ke sini paling banyak nanti 2. Kenapa begitu? Karena orang pikirannya sudah takut tidak bisa memberi makan. Naudzubillahi min dzalik. Pasti itu, Pak. Lah orang tua kita dulu anaknya, saya itu keluarga saya tuh 8, Pak. Ayah saya istrinya 2. Tapi saya masih 1. Hah? Ya belum habis. Kalau nambah kan kalau sudah habis. Itu. Dari 4 sama 4, istri pertama 4 berarti 8. Tapi anaknya bapak itu tidak ada yang lebih dari 4 anaknya. 4 paling banyak 4, 3, 2. Takut kayaknya. Orang tua kita dulu itu kerjanya hanya di sawah, gitu, di sawah sederhana tapi bisa mencukupi anak banyak. Nah, sekarang itu yang laki-laki pegawai negeri, yang perempuan pegawai negeri, anaknya cukup 2. Nah ini. Maka kita jangan takut kalau berkeluarga itu kita tidak dicukupi oleh Allah. Syaratnya menikah harus karena Allah. Yang kedua, harus banyak bersyukur. Orang itu merasa kekurangan karena tidak pandai bersyukur. Nah ini Mas Fauzi, Mbak Nurun, apapun yang dikasih oleh Allah berterima kasih, alhamdulillah. Mbak Nurun semisal Mas Fauzi ngasih uang, Dek, ini uang 100.000 untuk 1 bulan ya. Umpama Mbak Nurun, alhamdulillah terima kasih Mas, insya Allah cukup. Ya pagi ditanya, Dek masak enggak? Enggak. Sore masak enggak? Enggak. Lu kok enggak masak? Kan sudah dikasih uang 100.000, tidak saya buat belanja Mas, biar cukup 1 bulan. Gitu. Ya bukan seperti itu. Artinya berapapun itu usaha dari suami, usaha dari istri, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan grade-nya. Orang itu sering kekurangan karena karpe banyak, keinginannya banyak. Orang mampunya beli motor sudah menghayal beli mobilnya kurang terus. Orang mampunya beli mobil city car, mobil kecil-kecil, mimpinya punya mobil besar. Ya enggak cukup. Sudah punya mobil besar, mimpinya punya helikopter. Ya mau muter-muter tok. Nah itu. Maka bersyukur, insya Allah akan diberi keluarga yang barokah. Allahumma. Yang ketiga, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa termasuk dari pernikahan supaya terjadi keluarga, artinya harus punya anak. Nah, sampai niat yang baik, ayo Dik Nurun kita buat anak, rapopo Mas. Itu. Niatnya apa? Niatnya kita memperbanyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak anak, insya Allah semakin baik. Asal kita didik dengan baik, kita arahkan dengan baik, insya Allah anak-anak itu kelak akan bisa membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, kurang lebih yang mohon maaf. Kita doakan sekali lagi
Semoga pasangan pengantin Mbak Nurun Nufuah dan Mas Rois Fauzi diberi pernikahan yang berkah, diberi keluarga yang berkah, diberi rizki yang banyak dan berkah, diberi keturunan duriyah yang solih solihah, diberi ketentraman keluarganya, diberi kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai akhirat. Allahumma al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekap semanten atur kula saestu kathah lepat akhiripun kula matur dipun pangapunten kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhu Agung Pindo Pinandito sabdanipun Bapak Kiai Fajar Abdul Basir Destun priyantun ingkang sampun tamat momoting wewarah kanthi wewarah kalawau mugi gesangipun pinanganten sarimbit manggih kamulyan karaharjan mewah kabagyan Allahumma amin. Yaitu mantan ngarsanipun para pepunden, para pinsepuh, para bapak, para ibu, sagung para tamu ingkang dhat sinupa sagung ing pakurmatan. Kalajengaken hati cara ingkang salajengipun meninggih hati cara pamungkas inggih wusana panutuping hati cara. Ananging sadèrèngnya hati cara katutup keparenga jiwangga kula tansah nyadang agung rentaing sih aksom awit saking ciciring tata krama onyaning subasita sing lar wicaraning lati kelantur wijiling basa ingkang tan akaryarna ing prana penggalih panjenengan sedaya. Mila monggo kita tumak mawon ing adicara ingkang angga gangsal nuninggih pamungkas. Dumateng ingkang sami angrasa agami sanesipun Islam, pamungkas ing adicara kula sumanggaken anut kapitadosan jengandika yangga priyangga. Saha dumateng ingkang sami angrasa agami Islam, sumangga adicara dipun pungkasi kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mateng sagung para tamu ingkang badhe ngersakaken kundur saking paroyo bapa so ibu ingkang hamungkati namung nderekaken sugeng kundur mugi nirbaya nirwikara tan manggih pringgo bayani marga saha rayu ingkang sami pinanggih. Saha pinangka pamungkas ing atur kula ing prastawa puniki kuwawa amudar sesanti puja santi jaya-jaya wijayanti mugi kanthi lampan akad nikah puniki kuwawa anambah sulak pepadang wonten gelaring jagat bebrayan agung hingga akhir zaman ngarsi.
عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بآبانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا سيظل معلمنا الأوفى أهدانا العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين
أتغنى ورضاك إلهي أتمنى ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى فاغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة اغفر لي ذنوبي وارحمني واجعلني من أهل الجنة واجعلني من أهل الجنة